Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapeda Corner. Tamu kita pada episode hari ini merupakan tamu yang kalau sebelum-sebelumnya saya bilang spesial, tamu saya pada hari ini adalah tamu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di episode sebelumnya mungkin kita menghadirkan pejabat-pejabat eksekutif, tapi di episode kali ini alhamdulillah beliau bersedia hadir. Dan mungkin tanpa panjang kali lebar, langsung saja saya sapa Bapak Rudianto Lalo selaku Ketua DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Salam. Gimana Pak, ini kegiatan di bulan Ramadan lancar terus ya Pak ya? Ya, harus semangat. Iya, kita ke kabar DPRD Kota Makassar di tahun 2023 ini. Gimana kabar DPRD Kota Makassar dan apa agenda yang kemudian sementara berjalan, Pak? DPRD itu kan bagian dari penyelenggara pemerintahan. Dia adalah mitra strategis pemerintah kota. Di Undang-Undang Pemerintah Daerah, pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Dia ibarat suami istri. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ditanya bagaimana kursi DPR, ya sesuai tupoksinya. Fungsi filosofi pembentukan DPR itu adalah fungsi pengawasan. Tentu tugas anggota DPR adalah mengawasi jalannya pemerintahan Pak Dhani Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi. Kira-kira begitu. Baik, kita bicara tugas fungsi. Ada tiga fungsi utama sebenarnya ya Pak, dari DPR itu sendiri. Ada budgeting, kemudian legislasi, dan juga pengawasan itu sendiri. Sejauh ini di DPRD Kota Makassar sendiri seperti apa Pak? Sudah maksimalkah atau sejauh ini sebagai Bapak sebagai ketua, kemudian melihat apakah masih ada kendala yang kemudian dihadapi? Ya betul sekali, DPR itu tidak boleh keluar dari tiga fungsi tadi. Fungsi pengawasan yang pertama, karena DPR itu filosofi pembentukannya adalah fungsi pengawasan. Dia mengawasi jalannya kekuasaan eksekutif. Ya, bagaimana model pengawasannya? Tentu bila mana ada aspirasi, ada protes, ada riak dari masyarakat, apakah itu aspirasi misalkan contoh pedagang pasar dan sebagainya, itu ditindaklanjuti oleh komisi terkait yang membidangi untuk dilakukan misalkan satu rapat dengar pendapat dengan memanggil seluruh stakeholder, lalu kemudian kita mencari solusi permasalahan atas aspirasi dari masyarakat tadi. Itu bagian dari fungsi pengawasan. Di samping tentu DPR itu harusnya dibayar oleh negara untuk bicara. Tidak boleh DPR datang dulu diam dengar. Dia harus banyak bicara sebenarnya, mengkritisi apabila dipandang ada yang perlu dikoreksi terhadap jalannya kinerja pemerintahan. Apakah itu misalkan kadang-kadang kan Pak Wali punya visi misi konsep luar biasa ya Pak Wali kota kita. Tetapi dinas-dinasnya ini, kepala badan, kepala dinas, camat itu kan unsur pembantu kepala daerah. Kalau ini ada yang perlu dikoreksi, inilah yang dikoreksi oleh anggota dewan. Kita itu kalau bicara fungsi pengawasan. Lalu bicara fungsi budgeting ini kemitraan strategis. Wali kota diwakili oleh Bapeda, Saudara Helmi Budiman selaku konseptor perencana program wali kota tiap tahun. Seperti itu kan? Dengan siapa dia mengkonsep? Ada namanya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, RKPD. Kenapa disebut pemerintahan daerah? Pemerintahan daerah itu tadi bahasa saya tadi dari awal, di dalamnya ada kepala daerah dan DPR. Disinilah disinkronisasi hasil reses anggota DPR dengan hasil musrembang pemerintah kota. Nah, reses ini kan usulan aspirasi dari masyarakat. Musrembang usulan juga dari RT, RW, kelurahan, sampai camat, sampai tingkat kota. Inilah yang disinkronisasi, yang mana menjadi program prioritas, itulah kemudian yang diprogramkan untuk dilaksanakan tahun anggaran berjalan. Dan itu muaranya ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terakhir adalah fungsi pembentukan peraturan daerah. DPR bila mana ada kekosongan hukum belum diatur, maka tugas pemerintah kota bersama DPR membentuk undang-undang untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Contoh misalkan
perda tentang APBD. Sebelum perda APBD itu ada dibuatkan regulasinya, aturannya atau perdanya ada Pak, perda APBD. Itulah yang menjadi landasan kita dalam menjalankan melaksanakan program-program tadi. Kira-kira begitu. Baik, berarti artinya perlu sinergitas sebenarnya ya Pak Ketua ya. Kalau dari DPRD sendiri melihat sudah bersinergikah antara, kalau sekalipun tadi Pak Ketua sudah bilang bahwa ini seperti sepasang suami istri nih Pak, tapi kan suami istri pun kadang ada yang namanya clash-clashnya juga. Nah kalau di pemerintah Kota Makassar dari kacamata DPRD sendiri seperti apa? Kalau kita memaknai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD, maka di situ kita maknai bahwa DPR harus memang berkolaborasi, bersinergi dengan kekuasaan eksekutif. Tidak boleh tidak. Karena dia adalah satu kesatuan sama-sama penyelenggara pemerintahan. Ya, tidak boleh ribut-ribut. Tetapi tugas DPR sebagai fungsi pengawasan juga tidak boleh mati. Tidak boleh juga tidak dilakukan. Karena setiap pemerintahan pasti ada mungkin kekurangan, kehilafan atau kesalahan. Inilah yang harus kita koreksi koreksi bersama untuk perbaikan. Semangatnya adalah untuk perbaikan. Jadi kalau ditanya sebagaimana situasi sekarang, kolaborasi sinergi antara pemerintah kota, ya pasti baik. Karena memang undang-undang menginginkan kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah kota, apalagi wali kotanya menghormati, menjunjung tinggi tugas wewenang fungsi lembaga DPR. Kalau kepala daerah menghargai apa yang menjadi tupoksi lembaga DPR, maka sudah pasti akan berjalan kondusif, sudah pasti akan terjalin sinergi dan kolaborasi. Sepanjang kepala daerah juga menghormati apa yang menjadi fungsi wewenang tugas lembaga DPRD. Begitupun sebaliknya, DPR menghormati apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah kota, kepala daerah dan pembantunya. Tidak boleh juga anggota DPR, karena anggota DPR dia mau jadi seperti kepala dinas misalkan. Itu nggak boleh. Ya, begitupun kepala dinas tidak boleh dia kepala dinas eksekutif mau jadi legislatif. Kalau kita jalan masing-masing dengan jalurnya, saya yakin yang tercipta adalah sinergi, kolaborasi, layaknya hubungan suami istri yang mesra, tidak renggang. Ya, mesra, harmonis lah, kira-kira begitu. Baik, tapi sejauh ini kalau kita lihat pemerintah Kota Makassar ada banyak program strategisnya Pak. Ya. Kalau kita lihat Pak Wali dengan segala berbagai macam idenya yang dituangkan dalam program strategis, dari DPRD sendiri melihat program-program tersebut apakah sudah mewakili atau sudah menjadi sudah memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat? Ya, Pak Wali kan sebelum jadi wali kota dan wakil wali kota Ibu Fatma, dia punya visi misi Pak. Ya. Dia punya RPJMD, rencana kerja jangka menengah daerah. Dia punya program prioritas. Karena itu sebagai DPR, karena dia dipilih oleh rakyat Makassar, dia pemegang mandat kekuasaan di Makassar, maka kita harus berikan kewenangan sepenuhnya kepada wali kota menyusun program-program kerja yang menjadi janji-janji kampanye beliau. Jadi ketika Pak Wali Kota merencanakan, mengkonsep program-program, kegiatan-kegiatan yang menjadi misi visinya waktu menjadi wali kota, tidak boleh kita DPR tanda petik mencoba menghalangi atau misalkan mengganggu dan sebagainya. Tetapi justru harus disupport karena itu adalah janji politik seorang kepala daerah, wakil kepala daerah yang mana harus ditunaikan sebelum berakhir masa jabatannya. Jadi kalau Pak Wali mau bikin misalkan yang hobinya anak-anak muda kita gor misalkan semacam itu kan, ya kita harus dukung. Mau memperbaiki Pantai Losari misalkan jadi lantai 2 dan sejak Parate dan sebagainya, kita dukung semua. Termasuk program-program Pak Wali soal peningkatan sumber daya manusia misalkan Kota Makassar, itu kita harus support. Intinya apa yang mau dilakukan Pak Wali kita harus dukung. Kenapa? Jadi beri mandat rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan di Kota Makassar.
Baik, jadi Kira-kira begitu. didukung namun tetap harus jalan. Kalau yang fungsi lain mau pengawasan. juga seperti itu, ya kok jadi wali kota juga. Iya, iya, iya. Itu syaratnya ya Pak ya. Baik, kita ngomongin soal hasil musrembang nih Pak. Kemudian mungkin di DPR ada yang namanya aspirasi juga. Reses, ya. Reses juga yang mengambil aspirasi-aspirasi masyarakat. Hasil musrembang kemarin itu ada 650 pokok pikiran yang kemudian nanti akan ditetapkan dalam bentuk RKPD ya. Iya. Itu sejauh ini apakah sudah mewakili semua aspirasi masyarakat yang masuk di DPR? Ya sudah pasti, 50 anggota DPR, terdiri dari 14 partai politik, 9 fraksi, ya kan? Dia adalah wakil dari 15 kecamatan. Ketika dia turun reses, pasti sudah menyerap aspirasi masyarakat, menampung usulan masyarakat, dan itu kemudian dituangkan dalam pokok-pokok pikiran anggota DPR, yang kemudian nanti dimasukkan dalam RKPD. Tentu kalau ditanya apakah ini mewakili, 1000% mewakili. Sumpah jabatan anggota DPR berbunyi bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Siapa rakyat yang saya wakili, pastilah anggota dewan akan bilang yang memilih saya. Siapa yang memilih saya, itulah yang saya temani waktu turun menyerap aspirasi. Sehingga ketika usulannya memperbaiki jalan lingkungan, akses lakan, bikin dermaga misalkan, ya kita harus buatkan. Ya kan? Itu dalam masuk pokok-pokok pikiran saya sebagai wakil rakyat. Dan saya tidak anti bicara pokok pikiran. Sepanjang pokok pikiran itu, ya jangan anggota dewan yang laksanakan. Ya, salah kalau yang kerjakan anggota dewan, sudah salah, sudah tidak sesuai prosedur. Tetapi sepanjang itu hasil reses, maka dituangkan dalam pokok-pokok pikiran anggota dewan, maka itu sah-sah saja, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah selama ini komunikasi dengan Bapeda berjalan lancar. Inti persoalan itu sepanjang ada komunikasi yang baik, maka semua masalah tuntas. Ya, intinya komunikasi lancar, intinya Pak. Begitu. 10 masalah, 9 selesai karena komunikasi. Betul. Jangan salah kalau tidak ada komunikasi. Kira-kira begitu. Kalau aspirasi paling banyak di tahun ini sendiri di Kota Makassar, spesifiknya kategorinya seperti apa, Pak? Kategorinya sudah pasti infrastruktur. Hampir rata-rata DPR ketika turun masih perbaikan jalan, drainase, apalagi pasca kemarin ada musibah banjir yang melanda di Makassar, pasti aspirasi yang kita temukan di bawah rata-rata adalah infrastruktur. Karena rata-rata wilayah ketika musim hujan selalu tergenang atau banjir. Ini yang banyak ditemukan di lapangan. Yang lain-lain saya tidak, kalau pokok-pokok pikiran rata-rata teman-teman itu programnya di fisik. Memang aspirasi fisik. Aspirasi fisik. Kecuali kemarin saya sendiri ada aspirasi kenaikan insentif pekerja keagamaan. Seperti pemandi jenazah, imam rawatib, guru mengaji. Ini tidak pernah naik. Nah, ini yang banyak saya terima di lapangan waktu reses, itu kemudian kita naikkan insentifnya dan tahun ini naik 50% insentifnya. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khususnya kepada pekerja-pekerja keagamaan yang selama ini 10 tahun lebih tidak pernah naik insentifnya. Dan di tahun ini? Tahun ini sudah naik 50%. Kira-kira begitu. Baik. Salah satu juga yang kemudian melekat dan paling sangat familiar terdengar ketika kita berbicara masalah DPRD itu Pak, ini masih soal aspirasi nih. Ya. Tapi mungkin penyampaiannya lebih terbuka, seperti misalnya demo. Kalau kita lihat ya Pak ya, di Kota Makassar, khususnya di DPRD Kota Makassar masih sangat banyak kemudian ada informasi bahwa ada demo nih di DPRD Kota Makassar. Apakah itu menjadi tanda bahwa sebenarnya harapan masyarakat masih ada yang belum tercover atau gimana nih Pak? Ya tergantung. Kalau demonya, tergantung. Kalau demo itu kan jenis demonya apa dulu? Ya. Saya tidak pernah menemukan ada demo, lalu kemudian yang dia demokan, oh saya kan ini jalan rusak. Nggak pernah ada. Ini drainase buruk, nggak pernah ada. Yang terjadi adalah banyak demo karena lebih aspirasi, misalkan ada hotel swasta-swasta nih. Nah, jadi kritik kepada misalkan dinas tata ruang, dinas perizinan, ya kan? Rata-rata protesnya begitu, atau pengelolaan pasar misalkan kan, atau perparkiran.
Jadi demonya tidak substantif pada misalkan karena ada hak masyarakat yang prinsip yang tidak dilayani oleh pemerintah misalkan. Baik. Itu kita belum menemukan itu. Yang banyak demo kemarin malah yang mantan RT RW yang malah demo malah saya menghiasi sekarang karena mau ada pemilihan dan sebagainya. Tetapi yang kalau masyarakat ada aspirasi dituangkan lewat demonstrasi itu bertanda bagus sebenarnya. Demo itu jangan selalu dimaknai negatif, tapi harus dimaknai positif. Saya selalu mengatakan, lawan berbicara kita belum tentu lawan, tapi dia adalah kawan berpikir. Kan itu yang sering kita dengar. Demo ini coba dia punya tafsir pandangan sendiri. Versi kita mungkin berbeda. Nah, kita cari solusinya seperti apa. Nah, gitu. Artinya, pendemo itu ada misinya, ada yang mau disampaikan, berarti ada keinginan yang mau disampaikan, ada yang mau disalurkan. Nah, bagaimana caranya aspirasi ini yang disalurkan oleh pendemo ini kita bisa memberi solusi dan sebagainya. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, maka DPR menjadi lembaga yang betul-betul penyambung lidah rakyat. Betul, wakil penyalur rakyat. Kira-kira. Baik, ada lagi Pak nih, Pak Ketua, fenomena yang kemudian akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Seperti misalnya pejabat yang kemudian disoroti masalah kehidupan di hedon. Kita ambil kasus meskipun mungkin di Kota Makassar belum pernah terjadi. Ya. Kalau misalnya itu terjadi di lingkup pemerintah Kota Makassar dari DPRD sendiri sebagai fungsi pengawasannya, apakah ada sanksi khusus? Utamanya kalau misalnya yang disoroti adalah anggota dewan, gimana Pak? Ya, itu kan cara pandang aja, itu kan tafsir, pendapat. Masing-masing orang punya cara pandang masing-masing. Kalau kita ini, kalau macam saya pribadi kan jargonnya anak rakyat. Kalau anak rakyat mah sudah pasti jauh dari kehidupan, glamor atau hedon. Tapi kan itu kan pilihan-pilihan hidup. Kita tidak mau menilai seseorang, menjudge seseorang, apalagi menjustifikasi seseorang. Bagi saya itu kan standar etik, nilai. Ya tidak ada aturannya tapi nilai. Oh, ada pejabat A, pekerjaannya hanya PNS, tapi dia pamer-pamer harta kekayaan. Jadi bodoh sendiri dia. PNS mana ada banyak uangnya. Begitu kan? ASN itu orang bisa ukur kekayaannya kalau ASN. Karena dia pelayan, abdi negara. Jadi kalau tiba-tiba ada ASN, tidak ada usaha lainnya, lalu kemudian dia misalkan tampilkan di sosial media harta kekayaannya dan sebagaimana, itu wajar memunculkan tafsir pendapat masyarakat. Kok bisa dia kaya? Padahal dia kerjanya ASN, gaji ASN berapa sih? Kira-kira begitu. Tapi kalau praktisi politik, ya kita tidak bisa ini karena praktisi politik pertama dia tidak diikat standar misalkan dia ASN dan sebagainya. Supaya dia bisa mempertanggungjawabkan secara hukum, maka sah-sah saja. Apalagi kan sekarang jadi pejabat negara, pejabat daerah, laporan harta kekayaan kita kan tiap tahun periodik berjalan kita selalu melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi saya kira hal tersebut kalau di DPRD Makassar prosedur hukum belajar selalu ikuti. Kalau tampil-tampil gaya hidup, masing-masing punya gaya hidup. Kalau gaya hidup saya anak rakyat selalu pakai kopiah, kira-kira begitu. Selalu pakai songkok. Jadi masing-masing lah orang. Saya tidak mau terlalu jauh menilai orang, tetapi layaknya pejabat, dia harus menjadi teladan bagi warga masyarakatnya. Dia harus menjadi contoh yang baik, karena dia adalah pemimpinnya. Dia adalah pemimpin rakyatnya. Dia tidak boleh menunjukkan, menampilkan hal-hal yang sebenarnya hal tersebut auranya negatif. Salah satunya kehidupannya saudara maksud. Kira-kira begitu. Baik. Oke. Ya, terakhir nih, Pak Ketua, harapannya mungkin yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Makassar. Dan kalau kita melihat saat ini highlight berita untuk DPRD Kota Makassar tengah gencar mensosialisasikan beberapa perda yang kemudian turun ke masyarakat, mungkin bisa disampaikan, Pak. Ya, tentu kepada seluruh warga Kota Makassar saya menyampaikan pertama selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat dekat-dekat Lebaran. Tentu kita berharap suasana kondusivitas warga Kota Makassar tetap baik, tetap berjalan dengan baik, tidak ada keributan, tidak ada kriminal, tidak ada lagi pertentangan. Yang ada adalah kebersamaan, persatuan, kekompakan warga Kota Makassar untuk 2 kali tambah baik.
Kira-kira begitu. Baik, amin ya, kita doakan Pak ya, Iya. Makassar 2 kali tambah baik. Terima kasih banyak Bapak Rudianto Lalo selaku Ketua DPRD Kota Makassar sudah bersedia hadir di rubrik Bapeda Corner di episode kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya bersama dengan narasumber yang juga nantinya kita akan ngajak ngobrol lagi. Saya Terima pamit. kasih. Ya, makasih banyak Pak Ketua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.